Setelah mereka berdua sadar, King Xuan berkata beberapa murid perguruan Menara Pil tiba-tiba menyerang dan menculik Ziyan. Xiao Yan menyadari penculiknya adalah Kongzi karena Kongzi sudah mengetahui Ziyan merupakan keturunan naga kuno yang kemungkinan besar menyimpan segel naga untuk menaklukkan api 3000 panas. Apabila Kongzi bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa, bisa dipastikan api 3000 panas akan jatuh ke tangan tetuamu. Terlihat tetuamu sedang memberikan energi kepada seorang wanita yang merupakan almarhum istrinya Kongzi yang ingin ia hidupkan kembali. Inilah alasan ia meminta bantuan sekte Aula Jiwa sebab ia ingin tetuamu menghidupkan kembali istrinya. Sebagai imbalan, Kongzi membantu tetuamu mendapatkan api 3000 panas. 这是你最后的机会，不能让你想要的人回来，看你自己了。 Tak lama kemudian, mereka datang ke ruangan rahasia tersebut. Feng Xian sangat terkejut sebab ia mengenal wanita di sana yang merupakan almarhum istrinya Kongzi. Ia pun menyadari inilah alasan Kongzi mau bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa supaya tetuamu menghidupkan istrinya kembali. 师父玄空子一定是为了做了交易，启动法阵需要Tiba-tiba mereka disegel dan tak dapat bergerak. Itu ulah dari Kongzi yang datang ke sana. Terlebih lagi ia saat ini memiliki Ziyan, keturunan naga kuno yang memiliki segel naga untuk menaklukkan api 3000 panas. Ia tidak peduli terhadap api 3000 panas itu. Asalkan istrinya bisa dihidupkan kembali, itu sudah lebih dari cukup. Kongzi menunjukkan tanda di tangannya yang merupakan kontrak perjanjian ia dengan sekte Aula Jiwa. Lantas ia memotong tangannya sendiri untuk membuktikan kalau ia sebenarnya tidak berniat bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa dan ia terpaksa melakukan ini semua demi menghidupkan kembali istrinya. 回魂殿契约已断。 玄空子，到处都没有紫妍妹妹的踪影。时间到了。 Singkat cerita, para peserta yang tidak tahu menau mengenai masalah yang sudah terjadi bersiap masuk ke dalam dunia bintang, yaitu tempat tersimpannya api 3000 panas yang harus mereka taklukkan. Dan seorang guru dari perguruan Menara Pil bernama Lazy segera membuka portal dunia bintang. Tak lama kemudian, Xiao Yan datang ke sana menjelaskan masalah yang sudah terjadi dan harus segera menutup kembali portal itu sebelum tetuamu masuk ke dalam mengambil api 3000 panas. Sayangnya mereka terlambat. Tetuamu datang ke sana menyerang guru Lazy sampai terluka parah dan masuk ke dalam portal. Melihat itu, Xiao Yan memerintahkan semua peserta untuk tetap berada di luar. Jangan ada yang masuk. Lalu ia pun masuk ke dalam portal untuk menyusul tetuamu. 木谷，把紫妍交出来！万魂天锁。 紫妍， 作废了！ Terlihat, Kongzi membawa Ziyan datang ke sana. Ia telah sadar atas apa yang dilakukannya saat ini adalah salah. Tidak seharusnya ia bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Ia pun menunjukkan tangannya yang sudah dipotong. Sebagai tanda, kontrak perjanjian mereka sudah putus. Sayangnya hal itu tidak berguna. Sebelah tangan milik Kongzi yang sudah dipotong dikendalikan oleh tetuamu untuk menggerakkan tubuh Ziyan supaya mengeluarkan segel naga agar bisa menaklukkan api 3000 panas. Melihat itu, Xiao Yan tidak ambil diam. Ia pun segera menyelamatkannya.
烈焰火彻底爆发了。 Terlihat tetua Mu memaksa menyerap api 3000 panas masuk ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Kongzi meminta Xiaoyan untuk menghentikannya. Jangan sampai sekte aula jiwa mendapatkan api tersebut. Xiaoyan segera bertindak dan berhasil menghentikan tetua Mu. 天火三玄变，小炎，就死在这儿吧！3000夜焰火无法收服。 Karena pertarungan mereka, dunia bintang hilang keseimbangan dan akan segera menutup. Mereka semua pun bergegas keluar. Sayangnya Xiaoyan tertinggal di dalam, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ziyan. 快啊！萧炎呢？我得去把萧炎带出来。 Feng Xian hendak kembali masuk ke dalam portal, namun ia dilarang. Sebab untuk membuka portal itu memerlukan energi milik Kongzi. Berhubung Kongzi sudah meninggal, maka portal itu akan segera menutup. Apabila masuk ke dalam, maka selamanya tidak akan bisa keluar. Terlihat almarhum istri Kongzi secara perlahan juga mulai musnah bersamaan dengan portal dunia bintang. 师兄， Xiaoyan yang masih berada di dalam tak sengaja melihat tangannya terdapat sebuah tanda segel naga. Ia pun teringat tadi ia tak sengaja memegang jidat kepala Ziyan. Akhirnya Xiaoyan menyadari kalau Ziyan memang benar-benar memiliki tanda segel naga dan kini sudah berpindah ke tangannya. Alhasil, menggunakan tanda segel naga tersebut, ia pun berusaha menaklukkan api 3000 panas. Tepat sebelum portal dunia bintang tertutup, ia pun berhasil keluar, meski dalam kondisi terluka parah. Semua orang merasa senang melihatnya baik-baik saja. Terlebih lagi, api 3000 panas sudah berhasil ia dapatkan. Namun tiba-tiba ia menjadi lemah karena racun iblis di tubuhnya sudah mulai bereaksi. Setelah dibawa kembali dan diperiksa, Feng Xian berkata, di tubuh Xiaoyan terdapat racun iblis. Besar kemungkinan ini ulah dari tetua Mu yang sempat memasukkan racun itu ke dalam tubuh Xiaoyan saat mereka bertarung. Apabila racun iblis tidak segera dikeluarkan, maka Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan energi tempur beserta api surgawi. Mendengarkan hal tersebut, Yixian siap membantu. Lalu mereka pun pergi ke altar pusat energi Paviliun Xingyun. Yixian berencana menyerap racun iblis di tubuh Xiaoyan agar dimasukkan ke dalam tubuhnya. Meskipun hal itu berhasil, namun tidak sepenuhnya bisa menghilangkan racun iblis di tubuh Xiaoyan. Setelah terbangun dan mengetahui Yixian telah menyelamatkannya, membuat Xiaoyan sangat berterima kasih atas bantuannya. Feng Xian datang ke sana dan berkata mereka tidak bisa menghilangkan racun tersebut sepenuhnya, kecuali tetua Mu tewas dibunuh. Barulah racun iblis juga akan hilang sepenuhnya. Untuk sementara waktu, Feng Xian meminta Xiaoyan agar tidak menggunakan energi tempur beserta api surgawi miliknya, supaya racun iblis tidak menyebar dengan cepat di tubuhnya. Sementara di sekte Gu, ayah Sun Er memberikan potongan kitab terakhir dari transformasi api langit. Ia tahu Sun Er membutuhkannya untuk diberikan kepada Xiaoyan. Melihat itu, tentu saja Sun Er merasa senang dan akan segera memberikannya kepada Xiaoyan. Sang ayah melakukan ini karena ia sudah sadar dan mengakui kalau Xiaoyan memang keturunan asli dari sekte Xiao, dan ia pun berharap penuh kepadanya untuk bisa melawan sekte aula jiwa nantinya. Singkat cerita,
Feng Xian mengumpulkan seluruh pemimpin perguruan di wilayah Zhongzhou. Intinya, ia mengajak mereka untuk berperang melawan sekte Aula Jiwa. Namun sayang di sana, Guru Tian, pemimpin pavilion Feng Lei, menolak untuk membantu sebab ia mengetahui alasan Feng Xian ingin menyerang sekte Aula Jiwa untuk menyelamatkan Yao Chen dan ia tidak ingin murid-muridnya banyak yang tewas terbunuh akibat peperangan tersebut. Lantas ia pun segera pergi dari sana. Melihat itu, pemimpin perguruan pavilion Wan Jian juga menolak untuk membantu dan ikut pergi, disusul dengan semua pemimpin di sana. Xiao Yan lalu kembali ke kamar dan merasa kesal melihat para pemimpin perguruan di wilayah Zhongzhou semuanya penakut. Ia pun masuk ke dalam dimensi cincin miliknya dan mengaktifkan api dingin surgawi milik Yao Chen si guru tua. Tiba-tiba salah satu pintu dimensi terbuka. Ia pun masuk ke dalam dan berhasil menemukan guru tua. Namun posisi mereka tidak bisa bersentuhan karena berbeda ruang dan waktu. Di sana, Xiao Yan bersumpah akan membunuh tetuamu dan menghancurkan sekte Aula Jiwa agar bisa menyelamatkan sang guru. Di sana guru tua meminta ia untuk segera pergi karena dimensi tersebut sebentar lagi akan menghilang. Sedangkan di pavilion Feng Lei, King marah kepada Guru Tian akibat tidak membantu pavilion Xingyun untuk berperang melawan sekte Aula Jiwa. Apabila sang guru tidak membantu, ia sendiri yang akan turun untuk membantu. Jelas perkataannya membuat Guru Tian menjadi sangat marah. Ia pun memberikan syarat apabila King tetap memaksa ingin pergi, maka energi tempurnya akan disegel sehingga ia tidak memiliki kekuatan lagi. 我的斗技。 Keesokan harinya, mereka semua berkumpul. Feng Xian berkata sebelum menyerang sekte Aula Jiwa, mereka semua harus berlatih memperkuat energi tempur mereka terlebih dahulu untuk mempersiapkan mental sebelum bertarung. Semua orang boleh pergi, kecuali Xiao Yan, sebab ia dilarang menggunakan energi tempur beserta api surgawi. Sebab apabila dipaksa, maka racun iblis di tubuhnya akan cepat menyebar. Tentu saja Xiao Yan tidak terima, karena tidak ikut dalam misi penyerangan kali ini. Sesaat, King di sana berkata ia ingin ikut namun takut menjadi beban untuk mereka sebab energi tempurnya sudah disegel oleh gurunya akibat melanggar perintah sang guru. Mendengarkan itu, Feng Xian lantas memberikan sebuah barang yang mampu menyimpan energi tempur ke dalamnya. Nantinya, King Xuan dipinta menyalurkan sebagian energinya ke dalam barang tersebut supaya bisa digunakan oleh King Dengan begitu, tanpa memiliki energi sekalipun, King tetap bisa bertarung. Kemudian, King mulai berlatih, dibantu oleh King Xuan bersama guru Feng Xian. Sedangkan Yi Xian juga melatih energi tempurnya agar kelak tidak menjadi beban saat melakukan penyerangan. Semua orang mulai berlatih kecuali Xiao Yan. Ia pun kembali ke kamar dan merasa kesal dengan kondisinya saat ini. Tiba-tiba Sun datang ke sana. Melihat kedatangannya membuat ia sangat senang. Sun lalu memberikan potongan kitab terakhir dari teknik transformasi api langit dan meminta ia segera mempelajarinya. Di sini, Sun tidak tahu masalah yang menimpa Xiao Yan dan Xiao Yan juga tidak menceritakan hal tersebut. Merasa ada yang aneh dengannya, Sun lalu menemui Yi Xian. Di sana mereka mengobrol membahas Xiao Yan dan Sun mengetahui ia menyukai kakaknya. Yi Xian membenarkan perkataannya. Ia memang menyukai Xiao Yan, namun rasa sukanya tidak mungkin ia nyatakan langsung kepada Xiao Yan, karena ia tahu hanya Sun satu-satunya wanita di dalam hati Xiao Yan. Sesaat, Sun bertanya apa yang terjadi kepada kakaknya. Setelah mengetahui Xiao Yan terkena racun iblis dan dilarang menggunakan energi tempur, membuatnya sangat terkejut dan segera pergi.
Sementara itu, Xiao Yan ternyata masih bersikeras berlatih. Ia pun mempelajari teknik transformasi api langit dan menggunakan tenaga dalamnya. Lalu Feng Xian datang ke sana, jelas ia marah terhadap apa yang dilakukan olehnya. Lalu ia membawa Xiao Yan kembali sambil memberikan beberapa botol milik guru Yao Chen atau si guru tua. Botol tersebut berguna untuk menampung api surgawi. Botol itu berguna untuk menampung energi tempurnya. Ia tinggal memasukkan energi tempurnya ke dalam botol tersebut agar nanti Xiao Yan bisa menggunakannya untuk bertarung. Melihat itu, Xiao Yan menjadi sangat senang. Akhirnya ia bisa bergabung ke dalam misi penyerangan. Sesaat, Feng Xian melihat tubuhnya yang kini racun iblis sudah mulai menyebar. Singkat cerita, semua botol sudah terisi energi tempurnya. Sun Er datang ke sana dan sangat marah sebab ia tidak jujur terhadap racun iblis di tubuhnya itu. Semua orang tahu, hanya ia sendiri yang tidak tahu. Xiao Yan meminta maaf bukan karena ia tidak ingin memberitahukan kepadanya, namun ia tidak ingin Sun Er menjadi khawatir. Tetap saja Sun Er marah. Ia ingin dilibatkan apapun masalah yang dihadapinya, sebab mereka berdua sudah berjanji susah dan senang akan dilewati bersama. Singkatnya, mereka semua berada di gerbang sekte Aula Jiwa. Setelah berhasil menghancurkan pintu masuk, mereka pun masuk ke dalam. Kedatangan mereka semua tentu saja sudah ditunggu oleh Tetua Mu. Ia pun mengerahkan pasukan bayangan miliknya dan pertarungan pun terjadi. Dan terlihat sesekali Xiao Yan terlempar ke sana kemari sebab ia bertarung tanpa menggunakan tenaga tempurnya. Di saat semua orang sedang sibuk bertarung, Xiao Yan memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan guru tua yang masih terikat. Namun tiba-tiba guru tua justru menyerangnya. Lalu Feng Xian datang ke sana memberitahukan kalau Yao Chen sudah dikendalikan oleh Tetua Mu. Mendengarkan hal itu, membuat Xiao Yan menjadi sangat murka. Ia pun menggunakan energi tempurnya untuk menyerang Tetua Mu. Karena hal itu, racun iblis dengan cepat menyebar, sehingga Tetua Mu berhasil mengendalikan Xiao Yan dan diperintahkan untuk membunuh Yao Chen, si guru tua. Karena memori kenangan indah yang dilewati olehnya bersama sang guru, membuat Xiao Yan mampu melepaskan kendali tersebut dan berhasil mengalahkan Tetua Mu. Kemudian, Tetua Mu yang terluka parah dan kehilangan tenaga dalamnya lalu kembali untuk menyerap energi tempur milik Hun Miseng, ketua sekte Aula Jiwa terdahulu yang sudah mati. Secara mengejutkan, Hun Miseng tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Sebuah fakta terungkap. Selama ini, Tetua Mu sudah dibohongi dan diperalat oleh Hun Miseng. Apa yang dilakukan Tetua Mu selama ini ternyata untuk membangkitkannya dari kematian. Setelah ia bangkit, Tetua Mu lalu dibunuh karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sementara Xiao Yan tergeletak tak berdaya. Urat nadi di jantungnya sudah putus. Tinggal menunggu waktu saja ia akan mati. Karena tadi memaksa menggunakan energi tempur sehingga racun iblis meledak di dalam tubuhnya. Singkat cerita, setelah kembali, Feng Xian melihat Yao Chen dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu, Feng Xian pergi memeriksa keadaan Xiao Yan. Ia berkata masih ada satu cara untuk menyambung urat nadi di jantung Xiao Yan agar bisa hidup kembali. Mendengarkan hal itu, Sun Er bersama Ye Xian siap membantu meskipun mengorbankan nyawa mereka, asalkan Xiao Yan bisa selamat.
Dibimbing oleh Feng Xian, mereka berdua segera melakukan ritual penyambungan urat nadi dan resiko yang mereka terima setengah energi tempur milik Sun Er bersama Yi Xian akan menghilang. Namun resiko itu tidak mereka berdua perdulikan.